Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alamu ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamil qismati. Fasal menjelaskan tentang pembagian. Jadi ada orang yang ditunjuk oleh negara dalam urusan membagi-bagi. Sebagaimana dulu Nabi itu membagi harta rampasan perang, membagi harta fe'. Nah itu ada petugasnya dari negara Islam. Nanti juga kaitannya dengan membagi orang yang bersekutu dalam harta. Kadang orang itu, kalau sekarang ada istilah PT. PT itu singkatan dari perseroan terbatas. Itu kalau dalam hukum Islam akadnya disebut akad syirkah. Jadi orang punya saham, yang lain punya saham, yang lain lagi punya saham, sampai banyak orang. Itu diatur dari yang paling minimal, yaitu dua orang bersekutu dalam usaha. Nah, kalau zaman sekarang ya itu namanya PT itu. Usaha yang dibangun dari banyak modal, banyak orang, banyak saham. Itu nanti juga misalnya ada perselisihan atau ada pewarisan, atau itu harus ada yang membagi. Itu ada petugas dari negara yang bagian membagi harta tersebut. Wa ya bi kasrul qafi al ismu min qasama syai'u qisman atau qasman bi fathil qafi. Qasama yaqsimu qisman atau qasman secara bahasa ini. Dulu turun ayat dalam Al-Qur'an, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau di saat pembagian warisan itu hadir, ada orang-orang miskin, orang yatim, anak yatim, kerabat-kerabat, itu ada perintah untuk mereka juga dikasih. Hadir pembagian harta kok mereka cuma menonton. Nah kasihan, walaupun itu perintah dalam Al-Quran, farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapan yang baik. Di awal Islam hukumnya wajib. Jadi kalau ketika membagi harta waris orang mati, terus ada kerabat-kerabat yang tidak ahli waris ikut hadir, anak yatim, orang-orang miskin, itu di hukum Islam wajib memberi mereka yang hadir itu, walaupun bukan ahli waris, tapi disisihkan sebagian untuk mereka. Tapi ini hukum wajib ini dinasakh oleh Islam, tidak lagi wajib karena mereka bukan ahli waris, tapi tetap ada hukum sunnah. Ada dulu di awal-awal Islam, kalau menghadap Nabi seperti Sayyidina Ali, itu dalam Al-Quran ada perintah memberi sedekah kalau sowan kepada Nabi. Ayatnya saya lupa, tapi baina najwakum sedekah, itu penggalan ayatnya itu. Kalau kalian menghadap Nabi, berilah sedekah. Tidak hanya menghadap Nabi sowan-sowan, tapi nggak bawa apa-apa, maksudnya wajib memberi di awal Islam. Yang bisa mengamalkan ayat ini hanya sahabat Ali. Sahabat Ali saja yang pernah itu sowan Nabi, terus menghadap Nabi, terus membawa
sedekah untuk Nabi. Nah, itu contoh seorang murid memberi sedekah kepada guru. Itu di Islam hukumnya wajib. Nah, Sayyidina Ali itu dijuluki Babu Madinatul Ilmi, pintu kota ilmu. Kota ilmu itu Nabi, pintunya adalah sahabat Ali, Sayyidina Ali. Karena beliau yang pernah mengamalkan ayat itu. Setelah beliau, sahabat merasa keberatan, masa setiap sholat Nabi harus bawa sedekah. Nah, akhirnya hukumnya tetap sunnah, hukumnya dinasah tapi tidak menghilangkan hukum kesunahan. Kalau orang itu menghadap guru, soal gurunya itu membawa sedekah. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, karena Rasulullah SAW yaksimul ghanaima baina arbabiha. Ini dalil sebelum menjadi ijma' hukum pembagian ini. Dulu Nabi juga membagi-bagikan harta rampasan perang. Wasar'an tamyizu ba'dil ansibai min ba'din bitariqil ati. Secara syariat yang dikatakan qismah adalah membeda-bedakan sebagian orang yang memang mendapatkan jatah harta bagian. Ansibak jamak dari nasibun, dari sebagian jalan dengan dari sebagian yang lain dengan jalan yang akan datang. Nanti penjelasannya ada. Wa yaftakirul qasimu al-mansubu min jihadil qadi ila sab'i ayah bil sunahi ila sab'ati saraita. Kalau seorang qadi, sebelumnya seorang hakim qadi, seorang hakim itu bisa mengangkat orang yang namanya qasim. Qasim ini nanti yang bagian ahli membagi-bagi apapun supaya adil. Ada orang sengketa, akhirnya diputuskan misalnya ini yang disengketakan harus dibagi. Itu hakim punya orang petugas yang bagian membagi. Kalau itu diangkat oleh seorang qadi, maka qasim yang diangkat ini, pembagi ini, dia harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, al-islami Islam, harus Islam. Tapi di beberapa keterangan kitab yang lain tidak hanya 7 syaratnya. 7 yang di sini, sebagian lain ada syarat lain nanti tak baca. Yang kedua baligh wal bulughi wal akli, yang ketiga berakal, tidak gila. Anak kecil belum balik juga nggak bisa. Wal hurriyati, merdeka bukan budak. Wal dzukurati, laki-laki bukan perempuan. Wal adalati, adil, tidak fasik, tidak ahli dosa. Wal hisabi, dan ahli perhitungan, bisa menghitung. Ahli matematika, orang mau membagi itu harus bisa paham ilmu matematika. Kalau nggak bisa ya bahaya, nanti pembagiannya nggak adil. Syarat lain disebutkan harus bisa mendengar, as-sam'u, wal basaru, bisa melihat, wal nutqu, bisa bicara, wal dhabtu, bisa membeli. Dhabtu itu bisa memberi apa itu jenis batasan. Bisa orang ini menentukan batasan-batasan ujungnya. Ini begini, kalau begini. Orang nggak bisa paham seperti itu, nggak bisa jadi seorang qasim yang diangkat seorang qadhi ini. Yang terakhir ilmu hisab, ilmu matematika. Ini termasuk ilmu yang sulit. Dalam salah satu kalam dari Imam Suyuti, Imam Suyuti mualim luar biasa. Beliau punya karangan tentang ilmu hadis. Beliau punya kitab karangan tentang ilmu fikih banyak. Qawaidul fikih ada,
tentang tafsir ada. Berbagai fan beliau punya karangan Imam Suyuti itu. Bahkan ada Alfiyah Suyuti 1000 bait, tapi bukan bait alfiyah, bukan nahwu, bukan nahwu. Wa alim luar biasa Imam Suyuti itu. Tapi beliau mengatakan salah satu kelemahan beliau itu dalam ilmu hisab, ilmu perhitungan, ilmu matematika. Beliau itu tidak menguasai. Faman ittasafa bididdi dzalika lam yakun qasiman. Kalau tidak punya keahlian 7 tadi itu, sebalikannya tadi itu, tidak Islam, kafir, tidak balik, anak kecil, tidak berakal, gila misalnya, maka dia lam yakun qasiman, tidak boleh diangkat menjadi seorang qasim, pembagi. Nabi sendiri juga bersabda, wa ana qasimun wa Allahu yu'ti, dalam hadis itu. Nabi juga seorang qasim, pembagi. Misalnya dalam membagi harta ghanimah, harta fe, itu Nabi melakukan itu. Allah yu'ti, Allah yang memberi, Nabi yang bagian membagi. Mansuban min jihadil qadhi, yang boleh diangkat dari pihak hakim. Faqad asara ilaihi musannifu biqalihi fa in taradaya wa bi'usah fa in tarada asyarikani biman yaksimu bainahuma al-mal al-mustaraka lam yaftakir fi hadzal qasimi ila dzalika syurutis sabiqati. Kalau dua orang yang bersekutu dalam harta, dalam usaha misalnya, dia ini dua-duanya sudah sepakat. Kalau tarodoya asyarikani, ini namanya lughat akalu lil barogis. Makanya Abdullah Yusah tarodo tanpa alif. Soalnya kalau fa'il itu walaupun berupa tasniyah jamak, tapi fi'il tetap mufrad. Itu hukum nahwu begitu. Kalau tarodoya ini seperti lughat akalunil barogis, atau lughat yata'aqabuna fikum malaikatullah, malaikat dalam nahwu itu. Bu paham boros. Kalau tarodo tanpa alif itu yang sesuai dengan kaidah nahwu. Kalau ada orang bersekutu dalam harta, kok dia sudah setuju, dua-duanya sudah ridho, yang bagian membagi si fulan misalnya. Nah, kalau dua-duanya ridho, bukan karena diangkat dari qadhi, ini berarti ya sudah, nggak butuh 7 syarat tadi. Kalau memang dua-duanya sudah ridho. Paham? Hah? Wa'lam annal qismata ala sayyahat wa'in. Wa'lam.